dan yang terbaik selamat. Ya udah. Oke, sesuai sama judul, jadi aku habis survei rumah 250 sampai 400 jutaan dan ini dia hasilnya. Jadi akhir-akhir ini itu aku lagi pengen banget beli rumah. Nah, nggak tahu kenapa, padahal uang juga masih sedikit, tapi karena emang itu udah goals banget dari dulu, jadi aku udah mulai riset-riset tentang surat-suratnya, tentang gimana skema pembiayaannya, yaitu KPR, sampai akhirnya aku nyari nih di grup-grup Facebook dan ngechat beberapa marketing. Ada lebih dari 20 list yang dikirim. Akhirnya aku sorting jadi beberapa yang aku cek lokasi. Nah, ini udah ada banyak banget brosurnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, Denan Residen. Oke, jadi aku tertarik sama rumah ini karena emang lokasinya deket banget sama Suhat. Dia di Jalan Arumba dan desainnya tuh cocok. Dia bentuknya kayak townhouse gitu. Lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri brosurnya. Ya, buat lokasinya Denen sendiri itu bentar. Nah, ada di sini. Dia di Jalan Arumba, pas banget di belakangnya OMM, deket juga sama RRI, Unisma, dan yang paling penting dia deket sama Suhat. Ya, pusat mahasiswa. Ini matinya gimana? Salah satu tipe yang paling menarik buat aku itu Platinum House, desainnya kayak gini. Dan ini ada hasil rekaman waktu bulan September kalau nggak salah. Ini masuk langsung ruang tamu. Masuk langsung ruang tamu kan. Terus kalau belok kiri tuh ada tangga, Mas. Di sini ada kamar mandi. Ini ruangan. Bisa jadi ruang kerja sih di sini. Terus ini katanya orangnya custom temboknya jadi dimajuin. Kalau sebenarnya tuh dia agak mundur gitu. Nah, ini bisa jadi dapur. Nah, ini price listnya. Waktu itu harganya mulai 481 untuk yang 2 lantai. Kayaknya sekarang udah naik sih, jadi 500-an. Awalnya aku nggak masalah dengan harga segini karena marketingnya bilang bisa DP 50 juta gitu kan. Tapi masalahnya adalah beberapa bulan selanjutnya aku kepikiran kalau gimana seandainya ntar di tengah jalan, pas angsurnya banyak, malah ada kejadian mendadak di tengah kehidupan gitu. Ya, makanya aku hold dulu untuk Denan ini dan aku nanya-nanya sama dia untuk tipe yang lainnya. Yang kedua, Havana Park Tirta Sani. Well, Havana Park ini hit my heart banget. Karena yang pertama dia ada di dalam kawasan Tirta Sani. Which is kawasan ini tuh udah gede dan bagus. Feel-nya dapet. Dia ada di Jalan Raya Karangploso, ya ke arah Batu. Pokoknya greget banget lah lokasinya. Nah, aku abis ini coba book and map. Ini lokasi dari Havana Park. Dia ada di Jalan Raya Karangploso. Tapi untuk rumah, ini kan masalahnya nih. Untuk rumahnya sendiri yang kemarin aku cek itu sebenarnya dia lokasinya ada di sini. Masuk. Terus di sini ada water park. Nah, di daerah sini nih, sekitar 5 hektar kalau nggak salah. Dia jalannya bener-bener bagus. Ini exit tol Karanglo. Lurus saja ke Batu. Saya kalian lihat sendiri. Nah, coba bisa street view nggak ya? Ya, street view-nya nggak sampai masuk. Nah, ini pintu masuknya. Kayaknya ada satpam jadi nggak bisa masuk Google Street View-nya. Jadi kawasannya udah bener-bener rapi, udah gede juga, enak buat jogging. BTW mereka ini baru 3 bulan berdiri sih, jadi belum ada rumah contoh. Untuk tipenya sendiri ada 5, ntar jelasnya ada di brosur. Nah, yang bikin aku tertarik lagi adalah harganya. Jadi, lagi ada diskon tuh tipe 36/60. Harganya yang sebelumnya 380 itu jadi 350 juta. Ya, kalau dihitung itu murah juga sih, karena tanahnya aja 4 juta per meter ya. Jadi untuk tanah itu kenanya 240 juta. Yang berarti nilai pembangunan rumahnya itu cuma 110 juta. Sebenarnya, Sabtu ini tuh aku mau deal untuk ITJ. Tetapi Jumat kemarin ada panggilan mendadak.
yang bikin aku nggak bisa stay di Malang sampai tahun depan. Jadi ya udah harus rela. Mungkin belum waktunya dan kali aja ntar kalau udah balik bisa beli situ. Tapi yang pasti mungkin harganya udah naik sih. Ini rekaman ketika aku cek lokasi Blok J yang hadap ke timur. Bagus banget pemandangannya. Tapi satu hal yang jadi nilai kurangnya adalah nanti di Havana itu dibikin per klaster-klaster gitu. Dan rumahnya nggak boleh dipasangin gerbang depan. Ya, aku agak sedikit concern sih soal masalah privacy. Meski katanya biar membaur sama tetangga gitu alasannya. Ya, ternyata Malang lagi hujan deras banget. Jadi mohon maaf kalau selanjutnya suaranya bakalan berisik. Yang ketiga, Palm River Arjosari. Bener gitu nggak sih? Ya, jadi aku nemu rumah ini ketika lagi nyari-nyari tanah kafling di daerah Arjosari. Dia di kota sih, cuma aksesnya itu agak masuk sedikit dan bisa gue bilang serem. Karena jalannya gelap banget. Terus dia tuh dijual perumahan juga dan dijual kafling. Untuk harganya ada di list. Cuma yang jadi concernku adalah itu harganya belum termasuk PPN. PPN aja 10% ya. Jadi kayaknya termasuk mahal juga sih. Ya, lokasinya ada di sini. Kantor pemasaran Palm Riverside. Ini Arjosari. Di kota banget emang dia. Masalahnya adalah nih. Kita lihat Jalan Pelabuhan Ratu, terus belok kiri. Nah, ini yang aku bilang aksesnya agak kurang cocok sih. Coba aku taruh di sini ya, street view-nya. Nah, jalannya kayak gini. Jadi di sana Jalan Pelabuhan Ratu, kita masuk. Ini kalau malam serem coy, karena gelap banget. Terus paping gini, nah dia agak turun. Di sini tepatnya lokasinya. Ini kayaknya maps-nya waktu itu masih belum dibangun sih, rumah contohnya. Nah, jadi kalau mau balik ke kota kita nggak bisa lurus karena jembatannya kecil banget, nggak cukup buat mobil. Gitu. Ini kawasannya, kalau dibilang seger, ya seger. Dia karena masih hijau dan deket banget sama sungai. BTW ini rumahnya bentuknya mengotak, jadi nggak persegi panjang ke belakang. Kelebihannya dari depan tuh kelihatan luas gitu. Ini tipe 36 buat rumah contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Kita 2 kamar. Isi mas ya? Iya. Monggo. Ini tipe 36, 2 kamar. Mau buat sendiri ya? Iya, pakai sendiri. Keluarga. Belum mas, belum nikah. Pacaran udah punya. Udah. Tahu istri. Kamar mandi di belakang. Belakang masih di setengahnya, itu lagi belakang dapur mas. Berdapur. Kemarin kan dapurnya dia mintain di belakang, jadi belum buatin dulu. Ini kan rumah contoh. Macam terus garasinya buat mobil cukup. Kalau Oh iya, sebagai reminder aja, semua penilaian yang aku buat itu subjektif dari diri aku sendiri. Karena ya kita beli rumah itu pakai feel, meskipun orang lain bilang bagus, ini murah, dan lain sebagainya. Kalau kitanya nggak cocok ya buat apa gitu kan. Oke, ya selanjutnya Javelin, Tasikmadu. Jadi aku lihat rumah ini ketika habis dari Havana, arah pulang ke Suhat itu kita lewat Tasikmadu. Nah, bandarnya menarik karena dia promonya tulisannya 2 lantai, 300 jutaan, free SHM. Nah, datanglah aku ke ke marketingnya, aku nanya-nanya. Ternyata harganya itu 385 juta, belum termasuk PPN, BPHTB, AJB, biaya balik nama, biaya KPR, dan lain-lain. Jadi, kalau dihitung-hitung waktu itu sama KPA, sama marketingnya juga, kenanya 450 jutaan untuk luas tanah 50 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi. Waktu itu aku udah masuk ke rumah contoh yang lagi dibangun, tapi nggak tahu rekamannya kemana. Yang jelas aku nggak cocok karena yang pertama tadi biayanya ada lain-lain dan sebagainya. Yang kedua adalah ruangannya itu sempit banget. Jadi kayak kamar itu nggak sampai 3 meter, terus space-nya itu habis di tangga sih menurut aku. Ini kalian bisa lihat sendiri sih untuk denahnya. Kalau lokasinya dia juga di tengah kota, deket sama yang Havana tadi. Kalau Havana tadi di daerah sini, di sini. Kalau yang The Nen tadi ada di blok sini, jadi di tengah-tengahnya gitu. Selanjutnya, Dirgantara Lesan Puro. Tapi brosurnya tulisannya Prima.
Kita lihat dulu video yang dikirim sama marketingnya sebelum aku ke sana. Stop, sebelumnya aku mau klarifikasi kalau backsound itu udah ada di video yang dikirim sama marketingnya, jadi bukan aku yang nambahin. Kalau kita lihat rumahnya sama harganya itu kayak menarik banget. Soalnya harganya cuma 180-an dan rumahnya seluas itu. Tapi ada fakta lain setelah aku datang ke lokasi. Jadi rumahnya itu jauh banget. Jadi yang di video tadi itu di klaster 9, sedangkan yang harga dijual itu adalah di klaster 11. Lokasinya ada di sini. Aku lihatin di Google Maps. Lokasinya yang ada di video itu kalau nggak salah di sini, di daerah sini. Ya, habis jembatan. Jadi ini Saujajar. Terus kita lewat Jalan Kiai Ageng. Nah, yang mana tadi ya? Nah, kalau yang di video kan di sini nih, klaster 9 kalau nggak salah. Untuk yang di harga 118 itu daerahnya di sini, di sekitar Jalan Mohrawi, dan itu masih sepi banget tempatnya. Cocok sih buat investasi jangka panjang sih, karena rumah penduduk aja masih jarang juga gitu. Ini ada video di lokasi waktu itu. Ya, ini suasana untuk yang akan jadi klaster 11. Nah, kalau di klaster 9 tadi kan harganya 300-an tuh. Kenapa aku nggak ngambil di situ? Karena kalau dibandingin sama Havana itu lebih worth it yang Havana tadi. Sebab dia di kota, jalannya udah dapat, kawasan juga udah jadi yang bener-bener gede dan nyaman gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen deket-deket Saujajar atau yang berbau-bau alam sih nggak masalah di sini. Yang terakhir, Puri Nirwana Ketapang. Jadi ini developernya sama kayak yang The Nine Resident yang pertama kali tadi. Untuk rumahnya juga nggak terlalu jauh berbeda sih. Cuma di sini tuh dia menang luas tanah, karena setelah aku tanya itu per meternya di harga 3.250.000. Untuk harganya mulai dari 418 jutaan itu untuk tipe 36 luas 81. Dan itu DP-nya bisa dicicil selama 6 bulan. Ya, tambahan aja untuk rumah yang ini sama yang pertama tadi yang di Nine Resident itu waiting time-nya cuma 3-4 bulan sih kata marketingnya. Jadi ada juga yang udah ready stock. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama. Lokasinya sendiri ada di Jalan Ketapang, deket Sukun. Kita bisa lewat sini, Jalan Tirtasari, atau lewat Gang 3 Kelayatan. Cuma aku nggak terlalu cocok sama lokasinya karena orientasiku lebih ke Malang Barat, daerah sini, bukan Malang yang sebelah sini, karena Malang daerah Sukun itu terlalu crowded sama truk-truk dan kendaraan lainnya. Tambahan, jadi terakhir kali aku cek rumah itu ada di sini, di Terbit Mandiri, karena harganya mirip banget, 235 juta. Dia ada di Jalan Rais, ntar aku cekin di Maps. Nah, untuk rumahnya sendiri itu aksesnya yang kurang bagus menurut aku. Jalannya agak, pavingnya belum rata. Terus kenapa aku nggak ambil di sini, lebih ke kualitas bahan bangunan, karena aku sempet cek langsung ke lokasi sendiri. Cuma kalau buat teman-teman yang budgetnya terbatas mungkin, dan masih pengen di tengah kota, ini bisa jadi alternatif kalian sih. Masalahnya untuk prestisnya aku nggak dikirim, jadi cuma ada brosurnya itu aja, karena rumahnya juga nggak banyak, paling 4 kalau nggak 5 dari kemarin yang aku lihat yang lagi dibangun. Buat rumahnya di Jalan Rashid yang di Terbit Madrid tadi, kita lihat Jalan Bandulan, terus belok. Nah, di sini ada Jalan Rashid nih, dia masuk perkampungan gitu sih jalannya. Kita lihat aja di satelit. Rumahnya itu di daerah sini, di sebelah sini. Yang jadi concern aku adalah di jalannya. Jalannya tuh masih kayak gini bentuknya. Nah, mana tadi ya? Nah, ini belok kanan. Itu masih belum paving, jadi kalau hujan tuh becek banget. Masuk bisa.
Nah, kemarin aku cek lokasi nih. Rumahnya ada di sebelah. Nah, di sini. Waktu itu belum dibangun sih, di situ tadi. Di sini. Oke, kita sampai di segmen terakhir. Jadi aku akan rangkum semua perumahan tadi. Yang pertama, The Net Residence. Poinnya adalah desain bagus, aksesnya bagus, kawasannya bagus juga, pembangunannya cepat, DP rendah dan bisa diangsur 4 kali. Untuk harga dia mulai 449 juta dengan tipe 36/66. Yang kedua, Havana Park. Aksesnya bagus, kawasannya mantep banget malah. Pembangunan cukup lama, 6-8 bulan. DP-nya bisa dicicil 6 kali. Dan harganya mulai 350 juta untuk tipe 36 luas 60. And then Palm Riverside, akses kurang bagus, yang tadi aku bilang agak horor. Harganya belum termasuk PPN. Rumahnya persegi, bukan persegi panjang. Kawasannya segar, dan harganya itu 346, tipe 36, luas 66. Selanjutnya Javelin. Aksesnya bagus, kawasannya bagus juga. Untuk desainnya kurang, karena sempit. Terus harga belum termasuk PPN, AJB, dan balik nama. Harganya mulai 385 juta, tipe 45, luas 50, 2 lantai. Selanjutnya yang di Dirgantara Leksan Puro, aksesnya cukup sempit. Kemudian harganya bervariasi sih, mulai 118 untuk tipe 45, luas 60, tapi yang di klaster 11 ya. Klasternya ada banyak, mulai dari 1 sampai 12 kalau nggak salah. Kemudian DP bisa dicicil 6 kali. Selanjutnya, Putri Nirwana Ketapang. Ini developernya sama kayak yang pertama, dia aksesnya sedang, karena di Sukun. Kawasannya, klusternya kecil memanjang ke belakang gitu, tanahnya cukup luas, dan desainnya bagus. Harganya itu mulai 399, tipe 3681, dan DP-nya bisa dicicil selama 6 kali. Yang terakhir Terbit Mandiri, bagi aku aksesnya kurang, lokasinya juga lewat kampung, tapi dia di tengah kota. Harganya murah, dan yang enggak itu kualitas pintunya kurang buat aku. Beli rumah itu nggak bisa buru-buru, tapi juga nggak bisa terlalu lama. Jadi kalau kata bokap gua, kamu harus dipaksa agar kamu beli rumah, karena dengan kamu beli rumah dengan ada cicilan, kamu bisa berhemat. At least semua yang ada di video ini tuh murni asumsi pribadi, nggak ada titipan atau apapun.